Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati dari kelas M2022B dengan nomor induk mahasiswa 22030214040. Saya di sini akan menjelaskan dan membacakan jawaban dari soal UTS Pendidikan Pancasila. 1. Mengidentifikasi pemahaman hakikat Pancasila meliputi menjelaskan A. Tujuan pendidikan Pancasila, B. Landasan dalam pendidikan Pancasila. A. Pendidikan Pancasila memiliki tujuan secara umum, yaitu mewujudkan pendidikan nasional yang dapat menciptakan wahana pembelajaran bagi mahasiswa atau siswa secara akademik, sehingga dapat mengaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. B. Pancasila memiliki 5 landasan teori, yaitu filosofis, historis, sosiokultur, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, Pancasila dirumuskan berdasarkan filosofi yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia sebelum mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang setiap silanya memiliki justifikasi, hipotesis, rasionalitas, dan aktualitasnya yang apabila dipahami, dihayati, dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian peradaban bangsa. Secara historis, Pancasila terbentuk melalui proses sejarah yang panjang dari bangsa Indonesia hingga akhirnya menemukan jati dirinya yang kemudian dirumuskan dalam satu rumusan yang meliputi 5 prinsip, yaitu Pancasila. Secara sosiokultur, Pancasila digali dari sumber yang terdapat di bumi Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan bangsa Indonesia, berbasis pada budaya bangsa, dan berpusat pada unsur-unsur budaya bangsa Indonesia. Secara yuridis, pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan diatur oleh peraturan yang ada, misalnya pendidikan Pancasila yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Secara sosiologis, Pancasila merupakan pernyataan-pernyataan material atau formal dan fungsional yang ada dalam masyarakat Indonesia yang plural, dan dibutuhkan sebagai pemersatu bangsa. 2. Mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa, menjelaskan A. Nilai Pancasila pada masa awal kehidupan, B. Nilai Pancasila masa kerajaan tradisional awal, C. Nilai Pancasila masa kerajaan nasional. A. Nilai luhur Pancasila pada masa awal kehidupan. Nilai kehidupan pada masa praaksara menjadi indikator awal nilai Pancasila, di mana nilai religi tumbuh pada masa Neolitikum saat manusia berpikir tentang pencipta atau pelindung kehidupan manusia, ditandai dengan temuan alat untuk ritual upacara. Nilai kemanusiaan terlihat dari perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakat yang telah meninggal dengan dilakukannya ritual upacara penguburan sampai pemujaan arwah. Nilai persatuan terlihat dalam pola pemenuhan kebutuhan hidup dengan sistem pembagian kerja. Dan nilai kemakmuran dan kesejahteraan terlihat dari saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan hidup dengan jalan menimbun atau akumulasi persediaan makanan. B. Nilai luhur Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Nilai kemanusiaan ditandai dengan sistem kasta yang tidak sama dengan sistem kasta India. Nilai persatuan ditandai dengan terjadinya perpaduan budaya
di bidang politik dan diterapkannya penyatuan wilayah dan kesatuan tata pemerintahan oleh Kerajaan Singosari dengan konsep Cakrawala Mandala. C. Nilai Pancasila pada masa Kerajaan Nasional. Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya merupakan dua kerajaan yang berskala nasional, di mana Kerajaan Majapahit menerapkan Pancasila Karma yang terdiri dari 5 elemen dasar pembangunan karakter bangsa. 1. Tidak boleh melakukan kekerasan. 2. Tidak boleh mencuri. 3. Tidak boleh berjiwa dengki pada suku Jawa. 4. Tidak boleh berbohong. 5. Tidak boleh mabuk minuman keras. Dan nilai keadilan dan kesejahteraan sosial dibangun melalui pembangunan ekonomi, pertanian, dan perdagangan. 3. Mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan menguji dan mengisi kemerdekaan Indonesia. A. Nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi. 1. Pro patra dan primus potralis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. 2. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. 3. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, suku, golongan, dan bangsa. 4. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. 5. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Nilai saling menghargai perbedaan yang dimiliki masing-masing warga negara. 2. Nilai rela berkorban. 3. Nilai kebersamaan dan saling tolong-menolong sesama masyarakat. 4. Nilai persatuan dan kesatuan untuk hubungan baik antar sesama. 5. Nilai kemanusiaan yang digunakan untuk memperkuat kepribadian bangsa dalam menghadapi berbagai bidang kehidupan. 6. Nilai musyawarah mufakat. 7. Nilai kerjasama. 4. Mengidentifikasi proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Menjelaskan A. Proses perumusan Pancasila. B. Analisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. A. Proses perumusan Pancasila diawali dengan dibentuknya BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 yang mempunyai tugas utama untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting politik, ekonomi, pemerintahan, dan lainnya yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Republik Indonesia. Terjadi 2 kali perumusan Pancasila, yaitu pada sidang BPUPKI ke-1 tanggal 29 Mei 1 sampai 1 Juni 1945 yang membahas dasar negara. Dan sidang BPUPKI yang kedua tanggal 10 Juli sampai 16 Juni 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Hingga akhirnya terbentuklah nama Pancasila dari usulan yang diberikan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Draft rumusan Pancasila ini masih berlanjut menjadi Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, tanggal 22 Juni 1945. Lalu diubah menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 dan menjadi Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949
lalu menjadi Mukadimah Undang-Undang Dasar sementara tanggal 15 Agustus 1945 hingga akhirnya menjadi Dekret Presiden 5 Juli 1945. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara baru terrealisasikan tanggal 18 Agustus melalui sidang PPKI dengan ketuanya Insinyur Soekarno. PPKI dibentuk tanggal 9 Agustus 1945 yang memiliki tugas untuk mempertimbangkan keterwakilan daerah dan golongan masyarakat dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia. 5. Mengidentifikasi pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat, menjelaskan A. Pengertian filsafat, B. Pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis. C. Uraian dan rincian unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. D. Hakikat nilai-nilai, moral, dan norma dalam Pancasila. E. Menganalisis Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Sistem filsafat ditinjau dari segi etimologi atau ilmu asal-usul kata. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata philos dan sophia. Philos berarti cinta dan sophia berarti bijaksana. Sehingga secara etimologi, kata filsafat bisa berkaitan dengan kegiatan berpikir secara filosofis dengan cara berpikir ilmiah atau berpikir secara umum. B. Pancasila sebagai hasil pemikiran filosofis bangsa Indonesia memiliki pokok pikiran atau konsep dasar dalam bidang ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Bidang ontologi, bahwa Tuhan Yang Maha Esa merupakan Maha Sumber. Keberadaan alam semesta sebagai ada tak terbatas, dan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup yang monopluralis. Bidang epistemolog, Maha Sumber ilmu pengetahuan adalah Tuhan Yang Maha Esa. Kodrat manusia dengan potensi uniknya secara psikologis mampu menghayati hal-hal yang bersifat metafis. Bidang aksiolog, Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber nilai dengan kebijaksanaan, dan manusia sebagai subjek nilai mempunyai tanggung jawab dan kewajiban. C. Unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Manusia yang lahir di bumi sebagai yang diciptakan menunjukkan adanya pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 2. Unsur kemanusiaan adalah kodrat manusia yang diberikan jiwa kemanusiaan yang membedakan dengan makhluk yang lain. 3. Unsur persatuan adalah ciri bangsa Indonesia yang rukun, bersatu, dan berkekeluargaan. 4. Unsur kerakyatan adalah berdaulat atau yang berkuasa merupakan rakyat. 5. Unsur keadilan adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. D. Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia, di mana derajat kepribadian seseorang ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya, di mana juga tercermin dalam Pancasila. E. Nilai-nilai dasar Pancasila adalah azas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak,
sehingga bersifat universal dan harus dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa yang sebagaimana terkandung juga dalam Pancasila. 6. Mengidentifikasi A. Pancasila sebagai dasar negara, B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi, C. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi, D. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila sebagai pondasi pembangunan negara. Pancasila sebagai cita negara dan hukum yang berkembang menjadi statis dan bersifat konstitutif dan regulatif. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, serta Pancasila sebagai dasar negara yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara. B. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara yang pertama disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, Undang-Undang Dasar 1945 menempati tempatan tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, Undang-Undang Dasar 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar, dan bentuk dokumen hukum serta politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. C. Kehidupan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada dan akan dibentuk harus berada di bawah Undang-Undang 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. TAP MPR. 3. Undang-undang atau Perpu. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan kabupaten atau kota. D. Antara Pancasila sebagai dasar negara dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya bagian pembukaan, sebagai dasar hukum dan keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan dengan Pancasila adalah rohnya, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah raganya, sehingga Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 7. Berilah contoh penjelasan nomor 1 sampai dengan 6 tentang pelaksanaan yang diimplementasikan di lingkungan saudara. 1. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di lingkungan perkuliahan. Melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing atau sholat 5 waktu karena saya sendiri beragama Islam, merupakan penerapan sila pertama Pancasila. Menghargai teman baik itu dari ras, suku, golongan yang berbeda, penerapan sila kedua. Membantu teman kos atau kuliah yang mengalami kesusahan, merupakan penerapan sila ketiga. Aktif mengikuti kegiatan yang diadakan oleh kampus, merupakan penerapan sila keempat.
dan melaksanakan kewajiban serta mendapatkan hak sebagai mahasiswa, merupakan penerapan sila kelima. 2. Pelaksanaan norma di lingkungan perkuliahan. Bersikap sopan kepada orang yang lebih tua, bermusyawarah kepada tetangga sekitar, dan menolong teman. 3. Pelaksanaan moral di lingkungan perkuliahan. Membuang sampah pada tempatnya, membungkukkan badan ketika melewati orang yang lebih tua, mengucapkan terima kasih atas pemberian orang lain, dan menghargai pendapat orang lain. 4. Pelaksanaan etika di lingkungan perkuliahan. Berkata jujur, menggunakan bahasa yang sopan, baik dan ramah, serta menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. 5. Pelaksanaan Undang-Undang 1945 di lingkungan perkuliahan. Memberikan motivasi kepada teman dan bersikap adil kepada semua teman. Merupakan penerapan alinea ke-1 Undang-Undang Dasar. Bersatu dalam kelompok dan berusaha mencapai tujuan. Penerapan alinea kedua. Selalu berdoa jika menghadapi masalah, bertakwa, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, merupakan penerapan alinea ketiga. Menjadikan negara Indonesia negara yang berdaulat, merupakan penerapan alinea keempat. 7. Pelaksanaan nilai patriotisme di lingkungan perkuliahan. Menghubungkan setiap mata kuliah dengan kualitas kepahlawanan, rajin belajar, serta menjaga kebersihan dan keindahan sarana yang ada di universitas. 8. Pelaksanaan nilai nasionalisme di lingkungan perkuliahan. Mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi dan menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh universitas. Soal yang ke-8, pandemi COVID-19 berawal dari Cina dan telah merambah ke berbagai belahan dunia. Sudah ribuan orang yang meninggal karena virus ini. Hingga saat ini, penyebarannya melandai. Upaya yang dapat dilakukan mencegah penyebaran virus COVID-19 yang dapat dilakukan dengan memakai masker, sering mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak atau physical distancing. Pada masa kehidupan berkeadaan yang baru, kebiasaan hidup apa saja yang dapat memutus wabah pandemi tersebut dan berikan alternatif pemecahan masalahnya. Dan bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini. Jelaskan pendapat saudara disertai dengan contoh yang faktual. A. Kebiasaan baru yang dapat memutus wabah pandemi COVID-19 dan alternatifnya. Dengan melakukan kegiatan bekerja dan belajar sistem online, menggunakan media Zoom, guna menghindari kontak langsung dengan orang lain. 2. Berbelanja secara online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena dengan berbelanja online, kita dapat memutus penyebaran virus secara massal atau besar saat kita berbelanja di pasar. 3. Penggunaan pembayaran non-tunai untuk segala jenis transaksi mulai diterapkan untuk menghindari kontak fisik dengan banyak orang karena kita tidak tahu ada berapa jenis virus atau bakteri yang ada pada selembar uang. B. Aktualisasi Pancasila dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. 1. Nilai gotong royong dan kebersamaan, di mana
pemerintah mewujudkan ketahanan nasional sebagai upaya mendayagunakan seluruh potensi dan aset bangsa guna mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Contohnya, sumbangan dari orang-orang yang berperekonomian stabil kepada yang membutuhkan bahan pangan. Misalnya, seperti pedagang, kaum miskin, pemulung, dan lain-lain. Agar nantinya mereka dapat segera pulih dari ancaman COVID-19. 2. Nilai keadilan sosial, di mana pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak COVID-19 secara merata. Contoh, pembebasan biaya listrik selama pandemi dan kelonggaran kredit. 3. Nilai persatuan yang diwujudkan dalam kolaborasi yang cukup solid antara pemerintah dan masyarakat. Contohnya, dibentuk Satgas COVID-19 dan dilakukan pemantauan COVID-19 melalui rapat setiap 2 minggu. 4. Nilai kemanusiaan. Masyarakat semangat dan mau bergerak untuk saling membantu sesama. Contoh, hadirnya para sukarelawan yang bahu-membahu membantu pelaksanaan tugas Satgas COVID-19. Sekian presentasi jawaban untuk soal UTS Pendidikan Pancasila. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.